Salam Sinergia. Oke, pagi hari ini saya akan membahas bisa nggak sih menjadi seorang developer itu tanpa modal. Di dalam dunia properti ada beberapa peran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan developer properti itu sendiri. Yang kedua, yang profil resikonya menengah, yaitu menjadi seorang supplier atau menjadi kontraktor. Yang paling rendah resikonya adalah menjadi agen pemasaran atau menjadi seorang investor. Tergantung bagaimana kita mau masuk ke sesuai profil resiko kita. Tentu saja high risk high return. Semakin tinggi profil resikonya, maka hasil yang didapat akan semakin tinggi. Kita mulai dari yang profil resikonya paling tinggi, yaitu menjadi seorang property developer. Ketika Anda menjalani peran sebagai seorang property developer, Anda harus mengurus perizinan, mengurus listrik, mengurus PDAM, melakukan penjualan unit rumah, mengurus perizinan hingga nanti terbit PBG atau persetujuan bangunan gedung, dan melakukan proses akad di PPAT hingga di bank. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, yang punya profil resiko menengah, Anda cukup menjadi seorang kontraktor atau menjadi seorang supplier. Dalam peran ini Anda tidak perlu menjalankan peran yang sudah dijalani sebagai seorang developer ini, tapi Anda cukup mencari developer yang mempunyai kapasitas atau kredibilitas yang baik sehingga Anda bisa mensupport pekerjaan di situ. Profil resiko paling rendah adalah menjadi agen pemasaran. Anda cukup mencari seorang property developer, terus kemudian membuat kontrak dengan developer itu sendiri, kemudian Anda bantu memasarkan. Memasarkannya bisa melalui media sosial, Facebook yang kita punyai, WhatsApp, kontak-kontak kita hubungi. Ketika ada transaksi, maka kita bisa mendapatkan fee penjualan. Tapi tentu saja ketika mengambil peran ini Anda harus memastikan developer ini harus kredibel. Jangan sampai nanti proyeknya bermasalah, proyeknya mangkrak, akhirnya kita yang dikejar-kejar dari konsumen itu sendiri. Maksud selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menjadi seorang investor. Anda cukup mencari developer properti, terus kemudian bisa nggak saya berinvestasi di sini? Kalau bisa, returnnya berapa banyak, berapa lama hasil yang didapat. Ketika itu masuk, daripada uang itu dimasukkan ke bank, maka lebih baik diinvestasikan. Tapi sekali lagi, pastikan developernya yang mempunyai track record baik. Jangan sampai Anda sudah bekerja puluhan tahun mendapatkan hasil yang seharusnya bisa Anda nikmati, ternyata malah diinvestasikan dan dibilang investasinya itu bodong. Kan rugi kita. Lalu apakah mungkin menjadi seorang developer properti itu tanpa modal? Bisa saja. Caranya dengan Anda cukup menghubungkan pemilik lahan dengan investor. Ketika itu terjadi kesepakatan, maka Anda cukup menjadi seorang manajer atau pengelola atau yang menjalankan proyek itu. Anda tidak perlu punya modal, Anda tidak perlu membeli lahan, tapi Anda cukup mengelola. Tetapi sekali lagi yang harus saya pastikan, jangan sampai Anda mengelola bisnis properti tanpa ilmu atau tanpa mentor. Itu akan sangat berbahaya.